Selamat pagi Pak Wijang. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir pengujian perangkat lunak mengenai model pengujian perangkat lunak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Mariana. Saya akan menjelaskan mengenai pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk mencari kesalahan pada setiap item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada setiap komponen atau sistem, dan mengevaluasi fasilitas-fasilitas dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Menurut Glenn Meyer, menyatakan beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai penjelasan tentang pengujian perangkat lunak. Yang pertama, pengujian merupakan sebuah proses eksekusi program dengan tujuan utama untuk mencari kesalahan. Yang kedua, sebuah kasus pengujian dikatakan baik jika memiliki kemungkinan penemuan kesalahan yang tinggi. Yang ketiga, pengujian yang berhasil adalah pengujian yang menemukan kesalahan. Berdasarkan ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengujian yang baik tidak hanya ditujukan untuk menemukan kesalahan pada setiap perangkat lunak, tetapi juga untuk dapat ditemukannya data uji yang dapat menemukan kesalahan secara lebih teliti dan cepat. Model pertama yang akan kami bahas adalah model behavior UML. UML adalah Unified Modeling Language, adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. UML terdiri dari banyak elemen-elemen grafis yang digabungkan dalam bentuk diagram. Tujuan UML adalah representasi elemen-elemen grafis ke dalam diagram adalah untuk menyajikan beragam sudut pandang dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram tersebut. Kumpulan dari beragam sudut pandang disebut model. Terdapat 12 macam diagram UML yang dikelompokkan dalam 3 kategori. UML memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama, kategori pertama, struktur diagram yang memiliki diagram, kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite struktur diagram, dan deployment diagram. Kategori yang kedua, behavior diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, state machine diagram. Kategori ketiga, interaction diagram, yaitu memiliki diagram sequence diagram, communication diagram, timing diagram, dan interaction overview diagram. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Kelvin. Saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya model behavior UML. Nah, di sini ada diagram dari struktur diagram di sini ada kelas diagram, objek, komponen, composite, deployment. Behavior diagram di sini ada use case, activity diagram, statement machine diagram, instruct diagram, sequence diagram, communication diagram, timing diagram, dan interaction overview diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih spesifik. Nah, di sini struktur diagram model behavior itu terdiri dari kelas diagram. Nah, kelas diagram yang menjelaskan hubungan antara kelas dalam suatu sistem yang sedang dibuat dan menjelaskan bagaimana cara agar mereka dapat saling berkolaborasi. Nah, terus ada objek diagram. Objek diagram adalah tentang gambaran objek dalam suatu sistem pada suatu titik, karena lebih menonjolkan perintah daripada kelas. Objek diagram lebih sering disebut sebagai sebuah diagram perintah. Komponen diagram adalah diagram yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antara mereka. Deployment diagram adalah diagram yang menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen dengan hardware. Lanjut, di sini ada behavior diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sama statement machine diagram atau state chart diagram. Nah, use case diagram adalah diagram yang menunjukkan peran user dan bagaimana peran tersebut ketika digunakan di dalam sistem. Use case diagram
juga dapat digunakan untuk mempresentasikan interaksi user dengan sistem. Nah, selanjutnya ada activity diagram, adalah diagram yang menggambarkan alur kerja dari berbagai aktivitas user atau sistem yang melakukan aktivitas dan aliran yang beruntun dari aktivitas ini. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dapat berinteraksi terhadap suatu kejadian dari dalam atau dari luar. Kejadian ini bertanggung jawab terhadap perubahan keadaan sistem. Lanjut, interaction diagram terdiri dari sequence diagram, communication diagram, teaming diagram, interaction overview diagram. Sequence merupakan diagram UML paling penting karena menggambarkan urutan pesan dan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek. Aktor atau objek hanya dapat aktif bila diperlakukan atau ketika objek lain ingin berkomunikasi dengannya. Selanjutnya ada communication diagram, adalah komunikasi antar objek dengan menggambarkan struktur organisasi dari sistem dengan peran yang diterima dan dikirim dalam communication diagram. Yang dituliskan adalah operasi atau metode yang dijalankan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya secara bersamaan atau keseluruhan. Teaming diagram atau interaction diagram, bentuk khusus dari sequence diagram. Perbedaan antara teaming diagram dengan sequence diagram itu adalah sumbu di baliknya, sehingga waktu meningkat dari kiri ke kanan dan lifeline ditunjukkan dari kompartemen terpisah yang disusun secara vertikal. Teaming diagram fokus pada perubahan kondisi di dalam dan di antara lifeline sepanjang sumbu waktu linear serta menggambarkan perilaku baik classifier individu dan interaksi dari classifier. Interaction overview diagram merupakan salah satu bentuk visualisasi kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram dapat dianggap sebagai activity diagram di mana semua sistem diganti dengan sedikit sequence diagram. Baiklah, segitu yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jimilin. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai model pengujian perangkat lunak. Saya akan menjelaskan satu model, yaitu model teknologi acceptance model atau TAM. Nah, model ini merupakan suatu model yang banyak digunakan penelitian teknologi informasi. Nah, model ini sederhana dan mudah diterapkan. Tujuan dari model TAM ini adalah menjelaskan faktor-faktor eksternal dari perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Nah, kemudian TAM ini menjelaskan penerimaan teknologi informasi dengan dimensi-dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi diterima atau tidaknya teknologi informasi oleh si pengguna atau user. Kemudian struktur teknologi model teknologi acceptance ini atau TAM ini terdiri dari 4 bagian seperti pada gambar, terdiri dari perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral intention to use, dan actual system use. Nah, kemudian model ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1995 menjadi perceived usefulness, perceived ease of use, dan intention to use external software atau Mikey AS. Nah, intention to use itu menurut I. Gabria 1994 itu menyatakan bahwa seseorang baik secara individu maupun kolektif dalam penerimaan penggunaan suatu teknologi informasi tergantung pada variasi suatu sistem. Karena penggunaan suatu sistem berbasis teknologi informasi diyakini dapat mengembangkan kinerja individu atau organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, kemanfaatan yang dirasakan atau perceived usefulness.
yang dijelaskan oleh David 1989. Dia mendefinisikan bahwa kegunaan atau kemanfaatan atau yang disebut dengan usefulness itu adalah sebagai suatu tingkatan di mana seseorang percaya atau yakin bahwa penggunaan suatu subjek tertentu dapat meningkatkan kinerja atau prestasi orang tersebut. Nah, tolak ukur dari usefulness tersebut berdasarkan frekuensi penggunaan dan keragaman atau diversifikasi aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, kemudahan penggunaan, perceived ease of use, yang dijelaskan oleh Davis, itu merupakan suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa suatu sistem digunakan karena sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan, sehingga tidak perlu dilakukan usaha apapun atau free of effort. Selanjutnya yang terakhir, Internal Software My Quick Accounting System atau MyKAS merupakan suatu software akuntansi yang dirancang dan dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi Unisma Bekasi. Software MyKAS digunakan sebagai materi perkuliahan aplikasi komputer akuntansi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baiklah, saya William Hadi Saputra akan melanjutkan presentasi ini. Greybox testing adalah sebuah metodologi kombinasi dari black box dan white box testing, yaitu menguji software berdasarkan spesifikasi, tetapi menggunakan cara kerja dari dalam. Greybox dapat digunakan dengan baik dalam software testing. Greybox testing mengacu pada teknik pengujian sistem dengan pengetahuan yang terbatas atau limited knowledge dari internal system. Greybox testing memiliki akses ke desain dokumen dengan rinci melalui informasi di luar persyaratan dokumen yang dihasilkan berdasarkan informasi tersebut sebagai state-based model atau arsitektur diagrams of the target system. Greybox testing biasa digunakan pada software berorientasi objek, di mana objek-objek tersebut adalah unit terpisah yang memiliki kode eksekusi atau data. Contoh aplikasi yang membutuhkan ini adalah arsitektur model, Undefined Modeling Language atau UML Design Model, Finite State Machine State Model. Teknik yang digunakan pada Greybox testing adalah sebagai berikut. Matrix testing yang menyatakan laporan atau status proyek. Regression testing yang menyatakan status apakah terjadi perubahan pada kasus uji yang baru dibuat. Pattern testing yaitu memverifikasi aplikasi yang baik untuk desain atau arsitektur dan pola. Orthogonal array testing digunakan sebagai bagian dari semua kemungkinan kombinasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya saya akan membahas apa sih efek dari penggunaan Greybox testing ini. Yang pertama, efek positif dari penggunaan Greybox testing. Offers combined benefits, artinya mengambil kelebihan dari dua kombinasi testing dan melakukan percobaan terhadap testing. Yang kedua, non-intrusive. Hal ini didasarkan pada spesifikasi fungsional dan juga tampilan arsitektur. Yang ketiga, intelligent test authoring. Artinya, Greybox testing ini menangani skenario uji coba, misalnya pada tipe data, protokol komunikasi, dan juga penanganan ekspresi. Yang keempat, unbiased testing. Artinya, terlepas dari semua keuntungan di atas, Greybox testing ini mempertahankan batas terhadap pengujian antara tester dan juga developer. Lalu selanjutnya efek negatif dari penggunaan Greybox testing ini. Yang pertama, partial code coverage. Dalam pengujian Greybox, sumber kode dan binary akan hilang karena aksesnya terbatas pada struktur internal atau aplikasi akan menghasilkan akses terbatas terhadap kode path traversal. Yang kedua,
Defect Identification. Dalam aplikasi terdistribusi, sulit untuk mengidentifikasi cacat atau bug. Namun, pengujian di gray box ini dapat mengetahui bagaimana sistem cacat dalam lingkungan layanan web. Selanjutnya, aplikasi apa yang cocok untuk dilakukan pengujian dengan menggunakan gray box ini? Pengujian gray box ini cocok untuk aplikasi web yang telah didistribusikan jaringan atau sistem. Karena tidak adanya sumber kode atau binary, tidak mungkin untuk menggunakan pengujian dengan white box. Pengujian black box juga tidak dimungkinkan karena hanya melakukan kontrak antara pelanggan dan juga pengembang. Sehingga lebih efisien menggunakan gray box testing sebagai informasi penting yang tersedia dalam Web Service Definition Language atau WSDL. Pengujian gray box cocok untuk pengujian fungsional atau domain bisnis. Pengujian fungsional dilakukan pada dasarnya tes interaksi pengguna dengan sistem. Ini juga membantu untuk mengonfirmasi software yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk perangkat lunak. Mungkin sekian pembahasan yang kami bahas di sini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Wijang terhadap kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih.